Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Adi Priyansah, NIM 25980236613, LPTK Universitas Negeri Semarang, bidang studi Teknik Otomotif. Pada hari ini, tanggal 24 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Pertanian Karawang pada mata pelajaran Teknik Otomotif. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mangga untuk KM-nya dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian? Gimana kabar Anda? Baik. Ada yang sakit? Ada yang mau sakit? Enggak. Ada yang sehat? Ya, sehat semua, luar biasa. Baik. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, ya, kita absen terlebih dahulu. Yang disebut namanya silahkan angkat tangan. Kalau yang tidak hadir jangan diangkat tangan. Datang hadir atau Pak Umar. Oke. Aditya Farhan. Siap. Adnan Akmal Kirom. Ahmad Aprizal. Ahmad Faiz Ramadan. Adil Saiful Fikri. Akmal Fauzan. Al Aziz. Arya Angga Diva. Sakit. Sudah menjenguk? Belum. Baru hari ini sakitnya. Emangnya berdoakan supaya lama? Jangan ya. Berdoakan supaya cepat sembuh. Bang Aryanto. Chandra. Dendi Firdaus. Detian. Fadil Fatul Azmi. Fajrul Hidayat. Ganda Firmansyah. Ibrahim Sidik. Ilham Alfian. Supaya meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kita nyanyi lagu bersama-sama. Mangga berdiri. Kita kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
Aku negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Bapak akan review pembelajaran selanjutnya. Ya, kebetulan Bapak sudah mempersiapkan pretest. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita ingin tahu seberapa batas kemampuan Ananda. Ya, sebelum dikasih materi. Setelah dikasih materi, nanti ada lagi, insya Allah. Ya, nanti di scan saja di sini. Tinggal scan saja. Yang pretestnya. Digeser ya. Nah, dioper ke tekan sampingnya. Sudah sampai mana? Yang belakang? Belum? Di scan aja. Nah. Apa? Pretest. Glance, langsung di glance. Nah, kita harus santai. Pretest. Sudah? Oh. Oke. Yang tidak bawa HP ada di situ, ada buku, mau dibuka aja bukunya. Boleh. Tunggu semenit lagi ya. Jangan takut nilainya kecil, itu pretest. Kita sebelum belajar. Nah, sudah belajar kita lihat perbedaannya nanti nilainya segimana. Tuh. Baik, sudah selesai semuanya. Nah, waktunya sudah habis. Nah, silahkan dikirimkan jawabannya. Baik, gimana? Ya, tips penggunaan dan keselamatan kerjanya pada saat kita menggunakan avometer. Yang pertama, gunakan skala yang sesuai. Jangan sampai kita mau ngukur tegangan, tapi skalanya masih di hambatan, di ohm. Insya Allah langsung nyus. Yang rusaknya bagian hambatan, tapi yang kita belikan semua. Karena nggak ada jualannya. Tidak dijual terpisah. Oke, selanjutnya, jangan ukur resistensi pada rangkaian aktif. Kita kan bisa ngukur ohm ya, kita bisa ngukur ohm di lampu, tapi nggak usah kita jalan, langsung diukur. Jangan, mendingan kita matiin dulu rangkaiannya, baru oke, langsung diukur, dimatikan dulu. Lebih lanjut mempelajarinya, ada video yang kita akan lihat bersama ya, video pembelajarannya seperti ini. Baik. Oke. Kalau selesai dan tahanan dari kemampuan inilah avometer adalah alat ukur elektronika yang berukur sebagai jenis pengukuran yang berbeda. Bagi batas voltase dan tahanan dari kemampuan inilah avometer sering juga disebut sebagai voltmeter. Lalu bagaimana cara menggunakan avometer yang benar? Di video ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara penggunaan avometer lain untuk mengukur tegangan, kuat arus, serta hambatan, dan cara pembacaan skalanya, agar kita bisa membaca hasil pengukuran secara benar dan akurat.
Jadi pastikan Anda tonton animasi ini sampai tuntas. Untuk memahami bagaimana cara penggunaan avometer, pertama kita perlu mengetahui sebuah model atau apapun yang terdapat pada avometer ini. Karena seperti yang Anda lihat, ada banyak sekali kode-kode yang harus kita bisa mengetahuinya. Nah, biar lebih gampang, saya bagi avometer ini ke dalam dua bagian, yakni selektor dan skala. Selektor adalah tempat untuk kita memilih mau menggunakan avometer untuk keperluan apa. Sementara skala adalah layar untuk menunjukkan hasil pengukuran. Kalau Anda lihat, skalanya ada banyak sekali. Nah, skala-skala ini berhubungan dengan kode-kode yang ada pada selektor ini. Jadi pada selektor itu ada tiga pilihan utama, yakni pilihan ampere untuk menghitung kuat arus, lalu pilihan voltase untuk mengukur tekanan, dan pilihan ohm untuk mengatur resistansi atau lambatan. Lalu masing-masing pada ketiga pilihan itu juga ada sub pilihannya lagi, seperti voltase. Itu adalah voltase AC untuk listrik dengan arus bolak-balik dan voltase DC untuk listrik dengan arus arah. Nah, baik VAC dan VDC juga ada pilihannya lagi. Ada 10, 50, 100, dan 250. Apa artinya? Ini adalah jangkauan pengukuran. Jadi, ketika kita akan mengukur semua tekanan pada sirkuit kelistrikan, kita perlu tahu tekanan maksimal yang ada pada sirkuit tersebut itu berapa. Sebagai contoh, kita akan mengukur dua lampu yang sedang menyala pada instalasi listrik rumah. Instalasi listrik pada rumah itu punya tekanan 250 volt. Oleh sebab itu, kita posisikan selektor pada PAC pada nilai yang lebih tinggi dari 220 volt, yakni 250 volt. Sekarang Yang asli aja. Nah, ini kita penjelasannya. Ada dua yang akan kita pelajari. Avonya yang digital dan avo manual. Nah, ini analog ya, manual atau analog. Ini HP-nya yang digital yang kita pelajari. Yang telah kita pelajari kemarin itu analog ya, cuman kita belum mempelajari bagaimana cara menggunakannya. Itu ya, cara menggunakannya gimana. Baru kemarin kita pelajari itu cara menghitung hasil pengukuran. Lanjut, Bapak punya hutang kemarin menjelaskan nama-nama bagian dari komponen alat ukur ini. Ya, ini avometer. Kemarin kepanjangan avo itu ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi singkat namanya avo. Ya, di sini seluruh bagiannya avometer. Terus yang ini casing, ya casing. Jadi casingnya macam-macam, ada mereknya juga macam. Nah, terus yang di sini ini selektornya, shift selektor. Ya, untuk memilih atau rank pengukuran yang tadi yang videonya masih putus langsung, alhamdulillah. Nanti kita ulang aja videonya di akhir ya. Nah, karena ada. Terus rank selektornya itu ada 4 ranah, 4 bagian rank selektor yang bisa kita pilih untuk mengukurnya. Satu, ukurannya untuk mengukur AC. Ini di yang merah di kiri, diputar. Ya. Terus ada yang DC volt. Itu untuk mengukur DC. DC volt. AC volt. Kalau AC volt ke kanan yang merah, tanda danger, tanda bahaya. Ya, kelihatannya bahaya. Jangan coba-coba dicolok, apalagi pakai tangan masukkan ke PLN. Lumayan. Ya bisa gitu. Seperti itu ya. Terus ini mengukur hambatan Kasep. Ohm. Hambatan itu apa? Hambatan listrik nanti akan kita jelaskan kenapa bisa jadi hambatan listrik. Ya, tadinya kalau ini nyala kita lihat hambatan itu apa. Oke, selanjutnya arus listriknya kita pakai di sini. Ampere, ya, satuannya ampere. Oke, itu. Selanjutnya yang di sini ada zero adjusting knob untuk ohmmeter. Ya, ada perbedaan, ada kelebihannya hambatan. Apabila hambatan yang akan kita ukur, kita harus mengkalibrasinya dulu, kalibrasi nilai nolnya dengan cara menghubungkan probe merah dan hitam. Ya, setelah itu dihubungkan, kalau lewat kita putar dikit supaya ke 0. Ya, setelah ke 0
baru kita bisa ngukur sebuah hambatan. Gitu ceritanya. Nah, kalau default itu tidak menggunakan adjusting knob yang on, tapi kita adjusting screw yang tengah. Ya, di tengah ini ada mainan, ada min, ya, ada buatan kecil yang tandanya tanda min itu. Kita diputar sedikit. Nah, itu nanti yang jarumnya namanya jarum pointer. Ya, jarum point itu namanya skala ukurnya. Skalanya ada macam-macam. Karena kita menggunakan 4 saja, maka kita pakai 4. Yang pertama, yang paling atas itu ada skala untuk ohmmeter. Ya, di mana ohmmeter itu pada saat kita ngukur ngukur hambatan, itu jangan lari kemana-mana. Larinya kita di ohm saja. Nah, di ohm saja, di paling atas. Ya, di paling atas. Terus selektornya ke ohm, tanda ohm. Tanda ohm tahu ya? Tanda omega. Tandanya omega. Nah, ini selektor. Tandanya omega. Itu untuk mengukur hambatan listrik, ya. Jadi selektor shift-nya ada di kiri ya, kiri apa kanan? Kanan bawah. Ya, terus selektor pengukurnya, pointernya ada di bagian paling atas. Nah, paling atas. Terus nolnya yang beda, yaitu ada di kanan. Ya, bedanya di situ. Nanti kita lihat ada simulasinya. Kita ketahui dengan bagi tekanan dan tahanan pada lampu. Jadi, jika Anda mau mengukur kuat arus tapi tidak punya daya digital, Anda bisa pakai cara ini. Cukup ukur tekanan dan hambatannya, maka kuat arus bisa kita ketahui berapa nilainya. Itulah penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan multimeter atau algometer. Semoga menambah wawasan kita semua. Sip. Ada yang ditanyakan terkait dengan video tadi? Ya, mangga. Kalau misalnya kan tadi katanya di situ jangan sampai di selektornya lebih kecil dibanding dari tegangannya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu tegangan di suatu benda itu berapa, gimana? Baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, kita nggak tahu tegangannya berapa. Kalau di AC ya, di AC. Di DC pun sama. Kita pakai tegangan yang lebih tinggi. Berapa? 1000. Ya, tegangan yang paling tinggi yang kita gunakan. Pada saat Ananda nggak tahu nih tegangan PLN berapa, kita naikkan ke 1000 atau 750. Nah, kita colok. Pada saat kita colok, pasti jarum pointernya itu bergeraknya hanya sedikit. Nah, pada saat itu kita turunkan selektornya ke yang lebih rendah. Masih sedikit, turunkan ke lebih rendah. Terus sudah naik nih, lebih jauh lagi naiknya, turunkan yang lebih rendah. Nah, pada saat yang tepat, gitu ya, selektor yang tepat, dia akan menunjukkan dan mudah kita untuk membacanya. Baik itu analog dan digital. Tadi kita nyampe ke analog ya. Nah, sekarang yang digitalnya. Nah, lanjut. Ini tadi penjelasannya sudah kita jelaskan. Oke. Pengertian multitester juga sudah. Ini multimeter analog dan digital. Kalau tadi kita sudah menjelaskan yang analognya, sekarang yang digitalnya. Ini ya yang digital. Alhamdulillah. Bedanya apa Pak analog dan digital? Yang dibedakannya itu adalah cara membacanya. Pak, kalau cara menggunakannya sama. Yang beda cara membacanya. Kalau yang di analog itu kita masih menggunakan pointer atau jarum penunjuk di angka. Nah, pada saat yang digital kita langsung dipersembahkan atau disembahkan angka hambatannya atau tegangan AC. Kita ambil lagi alat peraganya. Alat peraga kelistrikan kita lumayan banyak. Harus dicolokin dulu. Oke, kita colok. Ini AC ya.
Mau nyobain? Boleh. Sudah selesai? Ada yang ditanyakan sebelum kita main-main dengan alat peraganya? Oke, aman? Udah, penjelasan sudah. Kita bagi kelompok, pembagian kelompok untuk mengambil satu kelompok satu alat peraga. Ya, ada yang alat peraganya hambatan, ada yang alat peraganya tegangan DC, ada yang alat peraganya tegangan AC. Baik. Kita bagi sesuai dengan absen, di mana absen nomor 1 sampai dengan 4 itu kelompok 1. Angkat tangan yang kelompok absen 1 sampai 4. Oke? Siap ya? Terimalah persembahan dari Bapak. Silahkan berkumpul dengan rekannya. Kelompok 2, absen 5 sampai 8. Mana? Angkat tangan. Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ya. Bergabung dengan kelompoknya. Dari 9 sampai dengan 12. Angkat tangan. Ya. Nah, nanti silahkan bergabung dengan rekannya. Yang terakhir 13 sampai dengan 16. Mangga. Oke, yang sudah punya LKPD ini silahkan ambil salah satu apa yang akan diukur, tegangan, hambatan atau arus. Jangan arus. AC, DC, sama hambatan. Aponya silahkan diambil. Adaptornya untuk mencoba ada di depan ya. Adaptornya untuk mencoba, atau traponya untuk mencoba. Ada yang mau coba saklar? Saklar juga apa? Meriksa apa? Hambatan. Silakan meriksa saklar. Ada yang mau meriksa saklar? Silakan. Hambatan. Awas kuncinya. Oke. Coba kelompok ini kita lihat. Boleh, silakan mau dinamain nggak apa-apa. Ya. Meriksa hambatan yang ini, Anda lihat. Ya, ini dikalibrasi dulu, silakan. Dikalibrasi kena ohm kali 1, dikalibrasi dulu. Baik. Dinolkan. Sip. Ya, nol. Nah, satunya probe positif, satunya probe negatif. Nah, Anda tinggal dikontakkan. Ya. Tinggal dibaca hambatannya berapa. Oke, pada saat off. Kalau di bengkel luar itu hanya on, nyala. Kalau ini udah nyala udah. Tapi pada saat di on, si jarumnya tidak naik, berarti dia kondisinya rusak. Termasuk saklar juga begitu. Termasuk ini nih potensio. Kalau potensio dia diputer. Tempel di. Boleh. Sama yang tengah ya boleh. Yang tengah aja sih. Ya, silakan. Nah, ini lagi ngukur apa? Lagi ngukur ohm. Kalau gini ngukur apa? Masuk ke kiri DC V ya, pengukuran DC V. Length selector itu lihat berapa? Ininya. Berapa di situ? Coba lihat. Nah, 2,5. Keterangan pengukuran apa? Tegangan DC. Betul. Nah, ada masalah? Yang DC yang mana? Cara ngukur ini gimana ya? Ini ini DC P. Kamu ini cara ngasihna kumaha ya? Cara ngasihna tinggal digambarna. Keur nunjuk kana naon? DC. Objek pengukuran tegangan. DC objek pengukurannya. Range selector berapa? Angka berapa? Sekali tinggal di bawah. 50. Tak kerja tah dasar. Sok tinggal lagi. Serwakeun. Ya bener, Bang. Keur gitu, berapa itu teh? 2,5 pi D. Keterangan pengukuran tegangan listrik D
Kalau ini berarti pengukuran tegangan listrik yang mengalir di sumber PL. Oke, bisa? Itu ukur apa? Ini pengukurannya hambatan kasep di sini dikali 10, dikali 1, terus dikalibrasi dulu. Dikalibrasi. Sudah dikalibrasi di 0 kan nih. 0 kan? 0 tuh. Entahnya lawan teh diputer. Tuh sampai 0. Setelah itu baru gini ukurkan ke bohlam. Sok udah ukurkan. Ya. Bujurnya. Ya, jadi bujur. Sok. Oke. Bujur kasep. Iya. Ada. Berarti 0 berarti dia masih nyala, masih berfungsi seperti itu ya. Selektornya biasa dikali AC 250 langsung colokan. Ini arus, Pak. Iya, per arus. Oke. Tegangan. Yang ini? Ini arus, ini tegangan, ini hambatan. Ini tegangan AC, ini tegangan DC. Gitu ceritanya. Oke, sip. Bisa? Oke. Kalau sudah ditulis kelompoknya. Ditulis kelompoknya. Sip. Sudah, kalau sudah dikumpulkan. Ya. Baik, kalau sudah dikumpulkan, alat peraganya dikumpulkan. Ya, dirapihkan lagi. Sudah dikasih nama, Kasep? Oke. Alat peraganya dikumpulkan lagi. Dikumpulkan sudah? Baik. Berarti tadi ada jawaban yang pas pretest, ada ya? Kebayang semua ya? Ada semua. Sebelum kita beranjak, ada pertanyaan dari yang tadi. Udah jelas? Gampang ya, alhamdulillah. Jadi kita udah bisa melaksanakan praktek, ternyata bisa mengetahui dan bisa membedakan mana hambatan, mana tegangan, mana arus listrik. Nah, seperti itu. Ya, yang tadi kita gunakan hambatannya berupa bohlam. Ya, terus yang tegangannya kita pakai bagus. Terus arusnya kita coba yang ternyata yang di ampermeter digital yang nggak kebaca ya, nggak jalan. Ya, kalau yang ampermeter yang analog itu jalan, cuman tidak terbaca, seperti itu kesimpulan kita. Ada lagi yang aneh menurut Anda, atau Pak saya baru menemukannya, Pak saya belum menemukannya? Wah, ada ya? Masih yang Bapak lihat itu Anda masih ragu-ragu ini tegangan, hambatan apa? Arus. Itu ya. Kalau ya, apa manfaat kita tadi belajar? Jadi kita bisa mengetahui pengertian apa sih cara menggunakan ampermeter dengan benar. Betul. Terus Satu. Kita bisa tahu jenis-jenis ampermeter tuh ada yang digital dan analog. Dan ada yang mahal dan murah. Ya, oh iya, itu tambahannya. Terus ada bagian-bagiannya kayak skala, tuh. Iya. Gitu. Oke. Habis itu kita juga jadi tahu penggunaan cara makainya tuh gimana sih? Ya, betul, itu yang terpenting. Dan yang terakhir yaitu keselamatannya. Betul. Keselamatan pribadi maupun baik alat maupun bahan. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita akhiri dengan ice breaking supaya kita refresh lagi. Udah suntuk dari tadi, lelah ngelihat angka-angka rumet kecil-kecil. Baik, ice breakingnya udah bisa ya? Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Tepuk 1, 3.
Tepung 1, 2, 3. Hei. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Post testnya yang tadi ada di pinggirnya, silahkan langsung di scan dan dikerjakan. Sudah? Baik, kalau sudah, Kasep bukunya ditarik ke depan, buku manual booknya. Baik, KM silahkan dipimpin doa. Pulang, maka baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, enggak. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang yang tertib ya. Mangga Kasep. Ya, nuhun. Darne suka. Oh, atur nuhun, jangan Kasep, atur nuhun. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Nan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih luar biasa.